Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kembali lagi kita membahas tentang materi lanjutan. Mungkin ini materi terakhir ya yang Bapak sampaikan sebelum kita masuk ulangan harian bab 3. Jadi yang akan kita berulang yang akan Bapak buat sebagai soal ulangan adalah materi yang pernah Bapak kasih saja. Oke. Bisa dimengerti ya? Oke. Hari ini kita membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau di buku paket kalian itu bisa kalian lihat di halaman 100 berapa ya? 100 sebentar. Nah ini 124. Kalau di buku paket kalian bisa lihat di halaman 124. Sama saja Bapak rangkumkan dalam slide PowerPoint yang Bapak buat. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Apa itu perubahan kimia? Oke. Jadi benda atau materi yang ada di alam bisa mengalami suatu perubahan. Dalam ilmu IPA, dalam ilmu pengetahuan alam, perubahannya itu dibedakan menjadi dua. Ya, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Oke, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perhatikan gambar. Nah, ada yang tahu itu gambar apa? Gambar benda apa? Ya, kapur barus ya, kapur barus. Di SD kalian sering sekali membahas tentang kapur barus dalam materi perubahan benda ya. Nah, perubahan ada, Bapak ulang sedikit, ada padat ke cair, cair ke padat, padat ke gas, gas ke padat, cair ke gas, gas ke cair ya. Nah, disebut membeku, mencair, ada menyublim, ada apalagi menguap dan sebagainya. Nah, gambar ini merupakan gambar benda yang sangat terkenal dengan istilah apa? Proses menyublim. Kenapa disebut menyublim? Apa itu menyublim? Berubah dari apa ke apa? Nah, itu yang akan kita jawab. Jadi, benda kapur barus ini merupakan suatu contoh benda yang mengalami perubahan. Nah, pertanyaannya, perubahan apakah itu? Apakah perubahan fisika atau perubahan kimia? Nanti kita jawab ya. Kemudian, masih merupakan benda atau materi yang mengalami perubahan tidak? Ya, mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan. Sebelumnya dia dari bentuknya apa? Sebelum jadi nasi yang bisa kita makan. Iya, jadi beras yang dimasak. Beras berubah menjadi nasi. Kira-kira ini perubahan apa ya? Termasuk fisika atau kimia? Oke, kita lanjutkan. Kayu, meja, apa hubungannya? Ya, pasti kalian tahu hubungannya ya. Sebelum jadi meja, kursi, kayunya itu udah bentuk seperti ini. Gak ada di alam langsung seperti ini. Ini setelah diolah, berubah menjadi ini. Kayu menjadi kursi, menjadi meja, itu merupakan suatu perubahan. Kira-kira perubahan apa? Fisika atau kimia? Nah, kita akan bahas pelan-pelan. Nah, itu tadi merupakan contoh. Nah, termasuk ini kayu dibakar. Kayu yang utuh dibakar. Setelah apinya habis, kalian lihat timbullah arang. Nah, yang hitam-hitam ini arang. Kayu berubah menjadi arang. Kira-kira ini perubahan apa ya? Fisika atau kimia? Jelas mereka semua ini mengalami perubahan. Kita mau cari tahu perubahan fisika kah atau kimia kah itu. Tujuan pembelajarannya, oke. Bisa dibaca ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan. Nah, perubahan materi ada dua ya. Ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia? Langsung kita bahas. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Di garis bawahi, tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi perubahan fisika adalah perubahan zat yang berubah tapi tidak disertai dengan terbentuknya zat yang baru. Apa saja Pak? Contohnya
Yaitu pertama perubahan bentuk dan ukuran. Kertas dipotong-potong. Nah, kertas yang utuh kita potong-potong. Apakah ini perubahan fisika? Ya, karena dia tidak mengalami atau tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Dia tidak terbentuk zat baru, cuma fisiknya saja yang berubah. Ingat ya, perubahan bentuk atau fisiknya. Jadi merupakan contoh perubahan fisika, kertas dipotong. Nah, apalagi gelas yang pecah. Ya, gelas utuh pecah, dia mengalami perubahan, tapi perubahannya fisika. Tidak ada zat yang baru. Tidak ada zat baru yang timbul setelah dia mengalami perubahan, hanya fisiknya atau bentuk dan ukuran. Nah, kayu tadi. Nah, kayu jadi bikin dinding rumah, dibikin kursi, meja, tadi merupakan perubahan fisika. Berarti tadi contoh perubahan fisika ya, kayu menjadi kursi, meja. Oke. Nah, perubahan wujud yang kedua. Ini merupakan perubahan fisika juga. Cair jadi padat, padat jadi cair dan sebagainya seterusnya. Nah, yang pertama apa? Cair, padat jadi cair, mencair. Cair jadi padat, membeku. Cair menjadi gas, mengembun. Cair menjadi gas. Maaf, ulangi. Cair menjadi gas itu menguap, gas menjadi cair itu mengembun. Yang kelima, gas ke padat mengkristal, padat ke gas adalah menyublim. Nah, menyublim tadi kaitannya dengan kapur barus ya, contoh kapur barus. Jadi kapur barus tadi merupakan contoh perubahan fisika. Oke. Perubahan volume. Oke, volume yang berubah. Awalnya berapa? Awalnya air kita ukur 2 mili. Oke, kita tambahkan menjadi 10 mili dan seterusnya, maka dia hanya mengalami perubahan volume, tidak terbentuknya zat baru, maka dia termasuk perubahan fisika. Perubahan volume, perubahan bentuk energi, listrik menjadi gerak, listrik menjadi cahaya, itu merupakan perubahan fisika. Apalagi pelarutan, gula dilarutkan ke dalam air. Nah, itu termasuk perubahan fisika, bukan kimia, karena tidak ada zat baru terbentuk pelarutan. Yang kedua, perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan zat. Nah, kebalikannya. Kalau perubahan kimia, dia perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru. Jadi zat itu berubah, tapi dia menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Oke, sifatnya pun berbeda dengan zat asalnya. Apa saja terbentuknya zat baru? Contohnya, kayu dibakar, dia akan menghasilkan arang. Zat baru itu arang ya. Kayu dengan arang berbeda. Ketika kayu terbakar, dia menjadi arang. Arang itu merupakan zat baru. Oke, zat baru maka dia disebut mengalami perubahan kimia karena dia menghasilkan zat baru. Besi yang berkarat. Nah, besi masih utuh, paku yang masih bagus, ketika lama-kelamaan berkarat. Nah, karatnya itu merupakan zat baru timbul akibat besi yang mengalami proses pengkaratan. Nah, maka dari itu besi yang berkarat termasuk dalam perubahan kimia. Terbentuknya gas. Nah, ketika kita mereaksikan suatu cairan kimia, zat-zat kimia, maka timbullah gas. Dalam laboratorium itu biasanya ya. Nah, gasnya itu merupakan zat baru yang timbul akibat perubahan tadi. Nah, zat yang baru ini karena dia ada zat baru, maka dia disebut perubahan kimia. Karena dia menimbulkan zat baru sesuai dengan pengertiannya. Apalagi ini apel yang sering kita temui. Nah, apel kita gigit separuh ya, kita gigit sebagian, tiba-tiba lama-kelamaan berubah jadi coklat seperti ini timbul. Ya, kalian diapai tidak, kata kalian bingung. Nah, jangan bingung. Kok bisa berubah Pak? Ya, dia mengalami perubahan kimia, artinya perubahan warna. Ada zat baru yang timbul karena apel yang telah terbuka ini dia mengalami reaksi kimia dan menghasilkan zat baru sehingga merubah warna apel tadi.
ada zat baru yang timbul. Bisa dipahami ya. Tolong dipahami, dibedakan dengan perubahan fisika. Dia bukan perubahan fisika tapi perubahan kimia, karena warnanya tadi berubah mengalami suatu reaksi kimia. Ada zat baru yang timbul. Tolong kalian ingat saja nih, nggak usah terlalu dipusingin ya. Diingat saja, ada perubahan warna itu perubahan kimia. Nah, perubahan suhu ya, terjadi perubahan suhu. Suhunya itu bisa berubah karena jadi perubahan suhu. Reaksi kimia yang terjadi pada zat yang mengalami perubahan kimia dapat menghasilkan panas. Reaksi yang melepaskan panas disebut eksoterm, dan reaksi yang memerlukan panas disebut endoterm. Jadi pada reaksi kimia itu nanti ada reaksi eksoterm, ada endoterm. Nanti dibahas ke SMA ya lebih dalam. Jadi reaksi kimia yang terjadi pada zat mengalami perubahan kimia. Salah satunya ada perubahan suhu. Jadi suhu itu merupakan perubahan kimia. Endapan, terbentuknya endapan. Oke, endapan yang terbentuk adalah suatu zat baru yang pasti ketika ada campuran. Ini contohnya natrium kromat ditetesi larutan perak nitrat. Nanti kalian belajar lebih dalam di SMA. Ketika ada zat dicampurkan maka ada endapan. Kalau terbentuk endapan berarti ada zat baru. Nah, zat baru ini berarti termasuk dia mengalami perubahan kimia. Ada zat baru ya, ada zat baru. Dia mengalami perubahan kimia. Lanjut, kesimpulan ya, terakhir kesimpulan kita hari ini adalah perubahan fisika adalah perubahan zat tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, meliputi menguap, mengambun dan sebagainya. Yang kedua, perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru. Nah, ini perbedaannya dengan sifat kimia yang berbeda. Oke, setelah ini nanti Bapak akan kasih kalian tugas ya, tugas di classroom untuk dapat memahami lebih dalam. Oke, tugasnya gampang kok ya. Tolong ditonton dulu ini, setelah itu buka lagi tugasnya di classroom. Kalian kumpul ya, nanti kalian lihat saja dicek di classroom masing-masing, tolong dicek. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tanya ke WA pribadi Bapak atau grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.